Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Sebelumnya kalian sudah mempelajari bahwa pekerjaan biasanya bergantung dengan tempat tinggal. Misalnya masyarakat yang berada di daerah pegunungan akan bekerja sebagai petani teh. Nah, kalian juga sudah mempelajari pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekolah kalian. Nah, tahukah kalian bahwa pekerjaan itu dibagi menjadi dua? Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Misalnya petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya dokter, polisi, supir, tukang cukur rambut, dan lain-lain. Pekerjaan yang menghasilkan jasa bekerja untuk kepentingan orang lain. Nah, sekarang ibu punya cerita tentang seseorang yang bekerja menjadi kepala sekolah. Nah, simak ceritanya ya. Setelah menyimak ceritanya, kita akan memberikan pendapat tentang cerita tersebut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Nah, Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas di benaknya, dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap dipanen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Nah, rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Sebelum lelang dimulai, ia menyampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin ke kota. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang cerita tersebut? Nah, Pak Weli adalah seseorang yang sangat peduli terhadap kemajuan anak didiknya. Pak Weli berusaha untuk memberangkatkan Sudin mengikuti lomba pidato di kota dengan cara melelang pisang. Nah, Pak Weli sangat bangga ketika Sudin dapat mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato. Sungguh hebat ya Pak Weli. Nah, anak-anak, pekerjaan Pak Weli itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang kita akan mengenal
salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu nelayan. Tahukah kalian bahwa ada nelayan tradisional dan nelayan modern? Mari kita lihat perbedaan dan persamaannya pada diagram Venn berikut ini. Nah, persamaannya bahwa nelayan tradisional dan nelayan modern itu sama-sama menangkap ikan dan sama-sama berlayar menghadapi ombak. Nah, perbedaannya, nelayan tradisional itu biasanya pergi melaut malam hari, sedangkan nelayan modern bisa pergi melaut kapan saja. Nah, nelayan tradisional melaut menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern biasanya menggunakan kapal yang besar. Nah, nelayan tradisional biasanya tidak bisa melaut terlalu jauh karena menggunakan sampan. Namun, nelayan modern bisa melaut sampai ke laut lepas. Nah, nelayan tradisional tidak berlayar menggunakan radar, sedangkan nelayan modern sekarang sudah menggunakan radar. Nah, nelayan tradisional tentu saja tidak membutuhkan bahan bakar, sedangkan nelayan modern menggunakan bahan bakar untuk mesin kapalnya. Cara menangkap ikannya pun berbeda. Nelayan tradisional menggunakan jaring, sedangkan nelayan modern kebanyakan menggunakan bom air dan pukat harimau. Tahukah kalian, pukat harimau adalah semacam jaring yang sangat besar dan rapat, sedangkan bom air adalah bahan peledak untuk memudahkan ikan ditangkap. Bagaimana pendapat kalian tentang perbedaan keduanya? Apakah kalian setuju cara mengambil ikan dengan menggunakan bom air dan pukat harimau? Penggunaan bom ikan dan pukat harimau sangat tidak disarankan, mengingat cara tersebut akan merusak lingkungan perairan. Nah, penggunaan bom ikan akan merusak terumbu karang dan habitat ikan, sedangkan penggunaan pukat harimau akan mengurangi populasi ikan di perairan. Nah, kita harus selalu ingat ya, kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, namun kita juga berkewajiban untuk melestarikannya. Nah, sekarang tahukah kalian bagaimana cara ikan tangkapan nelayan bisa sampai ke meja makan kita sehingga bisa dikonsumsi oleh kita? Mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, pertama-tama ikan yang didapatkan oleh nelayan dijual di pelelangan ikan. Di pelelangan ikan, pembeli bisa membeli langsung ikan atau ikan bisa dikirim ke pasar-pasar. Nah, dari pasarlah biasanya ibu kita membeli ikan, sehingga ibu kita bisa mengolahnya di rumah dan kita bisa mengkonsumsi ikan tersebut. Nah, cukup panjang ya prosesnya. Nah, dalam proses tersebut terjadi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, jenis kegiatan ekonomi apa ya yang terjadi di sana? Ya, jenis kegiatannya perdagangan ikan. Nah, jenis barang apa yang diperjualbelikan? Jenis barangnya adalah ikan atau hasil tangkapan nelayan yang lain. Nah, dari sana pekerjaan apa yang terlibat pada proses tersebut? Jenis pekerjaannya ada nelayan, ada pengantar barang, dan ada penjual ikan. Nah, apa hasil dari pekerjaan tersebut? Ya, nelayan menghasilkan ikan, sedangkan pengantar ikan mendapatkan upah dari jasanya mengantar ikan, dan penjual ikan juga mendapatkan keuntungan dari hasil menjual ikan. Wah, ternyata banyak sekali ya jenis pekerjaan di sekitar kita. Nah, menurutmu apakah ada pekerjaan yang lebih baik?
bagaimana sikap kita terhadap pekerjaan yang berbeda-beda. Meskipun pekerjaan setiap orang berbeda-beda, namun kita tidak boleh membeda-bedakan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Sebab pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Nah, mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berhubungan melambangkan hubungan manusia yang bersatu dan saling membantu sehingga kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna setiap manusia setara dan sejajar, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, anti penjajahan, dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, tidak hanya dalam membedakan hal pekerjaan ya, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menjunjung tinggi makna sila kedua ini. Contohnya, jika di sekolah kalian tidak boleh saling mengejek. Mengejek berarti merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang marilah kita belajar menggambarkan sikap-sikap yang menunjukkan sila kedua. Berikut contoh-contohnya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran tema 4 subtema 2. Agar kalian lebih memahami pembelajaran ini, kerjakan soal-soal berikut ini ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.